pemerintahan dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Camat Punggursari sekaligus membuka acara. Kepada yang terhormat Bapak Camat Punggursari dipersilahkan. Pertama-tama marilah kita dan saya hormati calon ketua berperan serta dan dari buku saya itu tidak lepas dari wabah tersebut. Jadi sebagai yang disampaikan oleh tingkat provinsi, bertemu tangan dan Kapolda itu kurang lebih setengahnya itu masuk ke RSU, sedangkan RSU itu ada kita di laporan sana dia menerima dan dikelola. Jadi bisa dihitung itu pendapatan kita di masa pandemi. Jadi ada 4 lembaga yang sebenarnya mendapat pembinaan dari pemerintah yang di peraturan tersebut. Pertama mengenai RPM 2023 dan pembacaan suara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Secara dengan ketua RPM Kelurahan Punggursari. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia Pemilihan Ketua LPM Kelurahan Punggursari. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Punggursari, Bapak Haji Ahmad. Yang saya hormati Bapak Erwasnya, Bapak Gatot. Yang saya hormati perwakilan dari Kelurahan Punggursari, Bapak Kesda, Pak Asep Nasution. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita dapat berkumpul pada acara yang sangat penting ini, yaitu pemilihan Ketua LPM Kelurahan Punggursari periode 2021 sampai 2023 yang kita laksanakan pada hari ini sebagai perwujudan demokrasi masyarakat dalam menentukan pimpinan Ketua LPM Kelurahan Punggursari. Yang kedua, kepada seluruh peserta LPM Kelurahan Punggursari harus siap menerima kemenangan dan siap menerima kekalahan serta menerima hasil keputusan penghitungan suara. Dan yang ketiga, semoga berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu laporan pertanggungjawaban Ketua LPM periode 2017-2013 dan sekaligus serah terima berkas. Kepada yang terhormat Bapak Aris Ahmad Sobari dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kami menyadari bahwa yang paling penting LPM ini adalah secara nomenklatur lembaga pemberdayaan masyarakat. Jadi selama melaksanakan tugas saya fokus di pemberdayaan, bukan di pembangunan dan bukan di proyek dan lain sebagainya, karena kita bukan lembaga pembangunan, bukan lembaga proyek, tapi lembaga pemberdayaan masyarakat. Maka fokus saya tetap bersama
periode untuk sampai saat ini. Barangkali nanti akan ada pergantian melalui rapat anggota tahunan. Operasi itu memang dilahirkan oleh LPM Bapak Ibu, ya. Tetapi LPM hari ini sudah berbadan hukum, sudah mandiri. Ibarat seorang ayah, dia mempunyai anak, dia pasti ikut campur urusan anaknya. Tapi ketika anaknya sudah mandiri, sudah menikah, tidak ikut campur di dalam rumah tangganya. Nah, seperti itu. Tapi kita tetap akan selalu mengawasi itu. Saya minta maaf kalau barangkali selama 5 bulan ini pusat pemasaran UMKM itu belum secara optimal dilaksanakan. Tapi mangga nanti selanjutnya kita fasilitasi pertemukan dengan pengelola yang bersangkutan, karena masih ada sisa waktu sewa 7 bulan untuk barangkali nanti UMKM kita bisa promosikan di sana. Pengurus LPM nanti akan sangat banyak butuh dukungan Bapak Ibu. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu salah satunya berkas dari Ketua LPM kepada panitia pemilihan Ketua LPM tahun 2021-2013. Keadaan ini dari mulai tanggal ini sampai dengan keluarnya SK dari kelurahan kepada Ketua LPM yang baru, maka saat ini dinyatakan demisioner. Nomor urut 1 yaitu Bapak Wawan Anwari. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya, tapi sagede kumaha visi-misi anu bada anu hebat moal bisa terlaksana. Sakitu penting visi-misi ini mudah-mudahan bermanfaat. Apunten kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin terlangsung berat simpuri kami sesuatu mereka di kelurahan Abu saya. Kalau dina pencalonan dia akan tapi bayong ngerobrol bayong atas pemerintahan yang di kelurahan Abu saya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya mengenalkan diri, nama saya tinggal kamu satu yang kami hormati Bapak Ketua RW bersama saya dan Ketua Masyarakat yang kami hormati Bapak Ketua LPM Keamanan selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Ketua MUI Kelurahan Busari Bapak Adenan Toto. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum Untuk selanjutnya yaitu acara pemilihan, saya serahkan kepada Ketua Panitia. kepada Pak Garut, Pak Dodo, kontaknya di kedepankan.
panitia pemilihan ketua LPM Bubur Sari periode 2021 sampai 2023. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan ketua LPM Kelurahan Bubur Sari, Kecamatan Bubur Sari, Kota Tasikmalaya periode 2021 sampai 2023. Tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi dan golongan. Baik, terima kasih. Kembali ke tempat sebelah masing-masing. Untuk selanjutnya dipersilakan satu, bahwa saya bersedia menjadi calon ketua LPM Kelurahan Bubur Sari, Kecamatan Bubur Sari, Kota Tasikmalaya periode 2021 sampai 2023. Dua, siap kalah, siap menang, dan siap mengundurkan diri dari jabatan kepengurusan lembaga lainnya bila mana saya terpilih. Tiga, menerima hasil keputusan penghitungan suara yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan ketua LPM Kelurahan Bubur Sari. Baik, terima kasih. Sudah sempat, silakan kembali ke tempat masing-masing. Di sini data pemilih sebanyak 81 sesuai dengan pada waktu itu tanda tertib masing-masing KRW-an mengusulkan 9 orang, termasuk di dalamnya adalah bisa ketua RT, bisa ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan yang lainnya termasuk organisasi lainnya. Jadi sekarang kita hitung 81 plus suara kertas suara cadangan. Calon mohon untuk dilihat lebih dulu, kita hitung dulu, dibantu dengan DPT yang telah ditetapkan pada tanggal 23 Februari sebanyak 81, maka di sini harus ada 81 plus surat suara cadangan. Ini ada sesuai. Bisa ditaruh ya, siap sesuai dengan surat undangan yang telah masuk.
bersama seluruh rakyat Indonesia, bersatulah untuk maju. LPM persembahkan karyamu, membangun bangsamu. Satu, sah, tiga, sah. Satu, sah. Tiga, sah. Satu, sah. Berbakti pada negeri, berkarya untuk negara, bersama seluruh rakyat Indonesia, bersatulah untuk maju. LPM persembahkan karyamu, membangun bangsamu. Diiringi rahmat dan ridho Tuhan, LPM tetap padu. Diiringi rahmat dan ridho Tuhan, LPM tetap padu. Perolehan suara untuk calon nomor urut 1 Wawan Andori. Jumlah surat suara sebanyak 42 suara. Calon nomor 02 Dian Nurbiasa mendapat suara 12 suara, dan nomor 3 Asep Omar mendapat 15 suara. Kemudian yang tidak sahnya adalah 1 orang. Total jumlah suara sah 69, kemudian yang tidak sah 1 orang, jumlah seluruh 70. Sesuai dengan daftar hadir, yang hadir pada kesempatan ini adalah sebanyak 70 orang. Sama dengan untuk selanjutnya. Berdasarkan kesepakatan memberikan sesuatu penanganan yang mesti menjadi hal itu musibah sebab untuk rahmat kasih dan membangun tadi perkataan nomor 1 adalah sekaligus dari pemenang Pak Ridwan dan pemenang dan silakan masa terus sudah membuat silakan. Terasi perjuangan dan Masali selaku ketua MPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati. Baik. Terima kasih semuanya. Untuk yang hadir pada kegiatan
melaksanakan pemilihan ketua LPM periode 2021 sampai 2023. Data pemilih sebanyak 81 orang, perwakilan dari KRW-an 9 orang, jumlah seluruh RW 9 RW, maka jumlahnya adalah 81. Adapun yang hadir pada kesempatan ini sebanyak 70 orang. Untuk yang tidak sah dikarenakan dicoblos dari kedua calon, maka itu dianggap tidak sah. Hanya ada satu saja yang tidak sah. Adapun untuk nomor urut 1 sebanyak 42 orang, untuk nomor urut 2 sebanyak 12 orang, dan untuk nomor urut 3 sebanyak 15 orang. Ya, pemilihan presiden gitu Pak, bisa dijelaskan Pak? Baik, ini kebetulan semuanya hampir sebagai pada pemilu-pemilu yang sudah terlampaui itu sebagai petugas ya. Petugas yang pertama saya secara pribadi mantan PPK Kecamatan Bungursari, kemudian ada Pak Ade Sumarna itu dari Panwas, kemudian Pak Dodo sama KPPS, kemudian ada Pak Ida Darul Palas sama itu mantan Panwas, kemudian juga ada Bu Nining itu adalah mantan KPPS. Jadi semuanya yang 5 orang ini semuanya dari pemilu-pemilu selalu ikut. Jadi terinspirasinya bagaimana caranya pemilihan ini secara demokratis dan memperlihatkan bahwa kegiatan ini walaupun swadaya tapi tetap kita akan merayakan. Bagi pemenang, dan kebetulan di sini nomor 1 Bapak Wawan Anwari, harapan dari panitia mudah-mudahan ke depan bisa membangun kelurahan yang lebih baik dan pada dasarnya siap dan mampu untuk berkolaborasi karena sebagai mitra kerja pemerintahan intinya harus ada koordinasi dengan pemerintah. Untuk masalah pengesahan dikarenakan semua dari calon baik calon 1, 2, dan 3 ketika mengisi keberatan, apakah ada keberatan atau tidak, semuanya menerima dengan legowo dan hasilnya pun diterima dengan LPM itu selama ini bagaimana tuh Pak? baik. Untuk LPM dari masa ke masa, kebetulan sebelum di sini akan diterangkan dulu. Yang pertama adalah Pak Sobur Burhanuddin, yang kedua pada waktu itu Bapak Bunyan Miftah, kemudian yang ketiga Pak Aris Ahmad Sobari, dan yang sekarang adalah yang keempat Pak Wawan Anwari. Pada dasarnya dari keseluruhannya pun juga sudah ikut andil membangun kelurahan Bungursari. Jadi untuk yang kedepannya harus lebih baik lagi. Nomor 2 pemilihan ketua LPM Kelurahan Bungursari, dengan hasil ini saya menerima dengan lapang dada, dengan ucap syukur alhamdulillah. Saya ucapkan selamat kepada nomor urut 1 Pak Ustadz Wawan Anwari. Semoga beliau bisa amanah bekerja sesuai dengan harapan masyarakat dan ada dalam lindungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak menerima kekalahan ini ya Pak ya? Kekalahan ini saya atas ada di bawah beliau. Luar biasa Bungursari, semoga terus maju, terus jaya. Saya kebetulan di LPM terpilih sejak 2014 sampai 2017, kemudian dilanjut di periode kedua di 2017 sampai 2020 ini. Sebelumnya juga saya tetap di pemberdayaan dari 2007 sampai 2012 kita garap PKM. Alhamdulillah lah. Nah, banyak hal, banyak ini walaupun waktu sudah lama karena ya memang banyak program yang harus terus kita jaga, harus terus kita kawal, harus terus kita kembangkan supaya Kelurahan Bungursari ini terus maju. Nah, antara lain yang paling krusial, isu paling ini dan sangat penting untuk masyarakat itu terbentuknya marketing center untuk UMKM. Insya Allah Kelurahan Bungursari
Di tangan pengurus LPM yang baru, saya optimis, saya percaya akan menjadi kelurahan pertama di Kota Tasikmalaya yang memiliki marketing UMKM sendiri. Gitu. Mungkin program apa saja Pak yang telah dibangun oleh Bapak gitu Pak, atau rencana ke depannya? Kedepannya kita akan terus koordinasi ya, konsultasi barangkali sama-sama lah, gotong royong, karena tanpa kerjasama, tanpa ini pasti ini. Ke depan kita pasti masih sangat banyak ya program pemberdayaan yang perlu digarap, utamanya di bidang keagamaan ya. Di bidang keagamaan perlu ada seperti tadi saya sampaikan di laporan pertanggungjawaban, saya ingin ada musyawarah alim ulama. Kemudian di kepemudaan ini terutama karena ini potensinya besar ya, penerus bangsa juga. Kalau kita tidak siapkan pemudanya, masa depan Bungursari akan seperti apa? Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Ya. Insya Allah kami selaku ketua LPM yang baru, untuk masalah program mungkin kami akan melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh ketua LPM yang lama. Adapun program-program baru itu insya Allah untuk ke arah terima kasih, saya ucapkan terima kasih kepada Allah yang telah mengkodok-kodokkan kepada saya untuk menjadi ketua LPM baru, dan kepada semua pihak yang terkait, para masyarakat, instansi masyarakat, lapisan masyarakat yang telah mendukung saya sebagai ketua LPM baru. Ucapkan terima kasih, mudah-mudahan menjadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah. Dengan pemilihan ketua LPM ini bisa menghasilkan ketua yang mempunyai tanggung jawab dan bisa amanah, dan terutama mempunyai keinginan untuk memajukan dan memberdayakan masyarakat Bungursari demi kemajuan masyarakat di Kelurahan Bungursari. Ya, memang selama ini LPM itu seperti apa Pak, tanggapan dari masyarakat sendiri Pak? Selama ini kalau yang saya nilai sudah bagus secara garis besar, dan mudah-mudahan ketua yang sekarang yang baru terpilih mudah-mudahan bisa melanjutkan yang bagus-bagus dan menambah lebih baik. Semoga lebih baik. Saya harapan bahwa ketua yang barusan terpilih mudah-mudahan bisa lebih maju dan bisa menindaklanjuti program-program yang telah dilakukan, bahkan program-program seandainya ada program yang kurang, mari kita sama-sama untuk mendukungnya. Nah, itu mungkin harapan dari para RW. Bahkan untuk program yang kemarin juga, kalau dilihat dari grafik kemajuan, alhamdulillah dengan dukungan dan doa bersama. Nah, itu harapan selanjutnya ya mudah-mudahan seperti itu, lebih meningkatkan lagi program-programnya, lebih merata, pemberdayaannya lebih dari SDM, bisa mengangkat SDM yang masih di bawah. Alhamdulillah ya, sekarang sudah terbentuk LPM baru. Dari mulai awal proses, memang di sini kan belum ada LPM ya secara ini, karena LPM yang lama sudah lama, waktu ke ininya masa kerjanya sudah hampir ini kan habis gitu. Nah, sekarang dibentuk LPM baru. Harapan kami dengan adanya LPM baru itu ini menjadi tonggak bagi sinergitas bagi pemerintah kelurahan khususnya. Karena apa? LPM itu kan lembaga pemberdayaan masyarakat. Otomatis ada dengan berbagai hal sinergitas antara pemerintah, kelurahan dengan LPM, secara otomatis kinerja pemerintah bisa berjalan karena pembangunan. Sekarang kan dititik beratkan kerjasama dengan LPM, ada populasi segala macam seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan terpilihnya LPM yang baru bisa memberikan warna baru dan perubahan baru tentang masalah LPM